semua? Hadir. Hadir semua ya. Selanjutnya kita akan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Ada yang mau pimpin? Ya, coba satu orang naik. Ya, naik. Ya, di sini saja berdiri. Ya, coba berdoa. Dimulai. Bersama-sama membaca surah beda ya, satu saja ya. Yang saya mau suruh sekarang adalah surah Al-Insyirah ya. Ya. Kenapa surah Al-Insyirah? Karena surah Al-Insyirah itu akan memudahkan kita dalam belajar ya. Coba sama-sama harus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Pembelajaran kita yang akan kita capai ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami makna qada dan qadar ya. Jadi kita harus tahu apa itu qada dan apa itu qadar ya. Tapi ada dua kriteria yang akan kita bahas. Yang pertama adalah itu tadi apa yang dimaksud dengan qada dan qadar. Kemudian apa perbedaan qada dan qadar ya. Selanjutnya ya, untuk mengetahui itu saya akan menyuruh kita semua untuk melihat video atau mencari di internet video pendek ya, agar kita tahu atau motivasi untuk tahu apa itu qada dan qadar ya. Silakan buka Chrome-nya ya, kita menonton video ya. Sebentar ada pertanyaan yang akan kita jawab. Ya cukup. Ya. Sekarang ya saya akan bertanya ya. Ya. Semua ada video yang nonton? Ya. Apa yang dinonton tadi? Aku ingin sekolah. Ya. Di situ ada perjuangan seorang ayah yang ingin menyekolahkan anaknya. Ya. Seorang tukang beca ya, yang ingin menyekolahkan anaknya. Ya. Ya sekarang. Ya sebelum untuk diskusikan ya bersama. Ya ada diskusi kecil sebentar sebelum kita masuk di kegiatan. Ya, selanjutnya saya bertanya, apakah kalian tahu apa itu zakat? Ya, mengapa hal-hal yang kita tidak harapkan sering terjadi? Ya, ada yang tahu? Mengapa hal-hal yang tidak kita harapkan sering terjadi? Karena itu sudah takdir.
Ya, karena itu sudah takdir. Ya, jadi mengapa hal-hal yang tidak kita harapkan sering terjadi karena itu sudah takdir. Ya, selanjutnya ya, karena untuk mengetahui apa itu kadar dan kadar dan apa perbedaannya, ya saya bagi kelompok ya. Ya, jadi kita kembali ke kelompok yang sudah dibagi ya. Jadi ya, ini kelompok 1, kemudian kelompok 2. Ya, jadi saya kasih pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Ya, untuk didiskusikan. Ya, jadi pertanyaan untuk kelompok 1, bagaimana konsep qada dan qadar dan perbedaan qada dan qadar. Ya. Kemudian untuk kelompok 2, bagaimana kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ayub mengajarkan kita tentang qada dan qadar. Ya, silakan didiskusikan. Ya, sebentar dipresentasikan ya. Ya, silakan. Kita akan presentasikan ya, apa yang sudah didiskusikan ya. Jadi saya yang akan memimpinnya ya. Ya, jadi silakan. Yang pertama naik adalah kelompok 1 ya, silakan naik dulu kelompok 1. Ya, oke. Itu tadi penyampaian dari kelompok 1 ya. Sekarang ada yang mau bertanya? Ya, coba. Apa pertanyaan? Ya, apa itu qada? Ya. Qada ialah keputusan atau ketetapan atau ukuran dalam konteks agama. Qada merujuk pada semua ketetapan Allah. Ya, qada adalah ketetapan Allah. Ya.
Ya. sebagian dari hati. Ya, terdapat untuk kelompok 1. Ya. Ya. Kelompok selanjutnya kelompok 2. Ya. Coba kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kisah Nabi Yusuf, ketetapan Allah dan usaha manusia. Kisah Nabi Yusuf adalah contoh nyata tentang bagaimana kadar dan kadar bekerja dalam kehidupan seseorang. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, mengalami berbagai cobaan, namun akhirnya menjadi pemimpin di negara itu. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin di Mesir. Ini adalah takdir yang sudah ditetapkan sejak azali. Pada proses Yusuf sampai menjadi pemimpin penuh dengan cobaan dan ujian. Namun Yusuf tidak menyerah. Ia terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha dan doa Yusuf inilah yang menjadi bagian dari qadar yang itu bagaimana qadar tersebut terwujud. Pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Jangan pernah putus asa meskipun menghadapi cobaan yang berat. Yusuf tetap sabar dan tidak putus asa. Teruslah berusaha. Usaha yang kita lakukan adalah bagian daripada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hasil yang terbaik. Berdoa dan bertakwalah. Setelah berusaha semaksimal mungkin, kita harus menyerahkan segala hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana Nabi Yusuf merubah takdirnya? Ya, bagaimana Nabi Yusuf mengubah takdirnya? Jangan pernah putus asa meskipun menghadapi cobaan yang berat. Yusuf tetap sabar dan tidak putus asa. Ya. Itu jawaban dari kelompok 2. Ya. Oke? Sudah puas teman-teman? Sudah puas? Ya, oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Ya, selanjutnya ya kita simpulkan apa yang didiskusikannya. Jadi dari kelompok 1 tadi ya sudah disampaikan apa pengertian dari wadah dan qadar. Ya, jadi wadah itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah ditetapkan sejak zaman azali. Ya, kemudian disampaikan tadi qadar adalah apa tadi? Takaran atau ukuran, ya, atau prosesnya, ya dalam prosesnya. Ya. Kemudian dari kelompok 2 ya menjelaskan tadi tentang Nabi Yusuf. Ya, kenapa kita harus mempelajari qadar dan qadar? Ya, di situ kita harus ya agar kita bisa menerima ketetapan Allah, di mana ya di dalamnya kita harus bersabar. Ya, kemudian bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Ya, itu ya. Ya, jadi ya, itu yang bisa kita jelaskan untuk pagi hari ini. Ya, kita simpulkan kesimpulannya untuk hari ini adalah ya bagaimana kita beriman kepada qadar dan qadar. Ya. Beriman kepada qadar dan qadar itu ya jadi kita harus bersabar dalam berproses. Ya, semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kita harus bersyukur. Ya, bersyukur tidak mengeluh tapi harus sabar dan ikhlas. Ya, itu ya. Ya, jadi itu materi kita pada hari ini. Ya, selanjutnya ya apa yang akan kita pelajari materi selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qadar. Jadi
Setelah kita tahu apa itu qada dan qadar, apa perbedaan qada dan qadar, ya kita harus tahu apa hikmah dari qada dan qadar. Ya, saya kira itu. Ya, marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.